Kesannya itu apa ya? Sebentar aku tarik nafas dulu. Aku masih kaget. Grogi. Jangan grogi, tarik napas. Ya, Hembuskan. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Kayak saya kayak menuntun mau orang anu lahiran kayak begini. Oh, oke lah, silakan, Nak. Silakan, yuk. oke. Mm-mm. Eh, Mungkin banyak juga di dalam sini. Mungkin masa di forum aku baru eh, lihat Bang Idis tuh beberapa hari kemarin sih, beberapa minggu yang lalu lah, gitu Mm-mm. kan. Kebetulan aku dari lahir Muslim. Mm-mm. Aku dari Ber- lahir Muslim. Kenapa? berapa tahun jadi Muslim? Berarti 35 tahun ya usia aku. 35 tahun. Jadi Muslim berapa tahun? Dari lahir, Iya, terlahir sampai memang berapa tahun? Kan sekarang sudah keluar dari agama Islam kan? sekarang aku lagi spiritual journey lebih tepatnya. Dan Oh, kebetulan, ya, dan kebetulan pas aku lagi ada di medsos tok-tok ini, mm-mm, Bang Edis tuh muncul di beranda aku. mm-mm, Gitu. Jadi banyak hal 7 bulan yang lalu lah, 7 bulan lalu aku ada di titik dimana aku ngerasa kayak kayak semua orang di hidup aku itu berubah, terus judging lebih tepatnya, mm-mm. karena ada hal-hal yang mereka tuh kayak mengunderestimate akan sesuatu hal. Maaf ya Bang Adis kalau aku agak sensitif sedikit. Oke, Terus tapi begini, Saudari Ayu, ya, berarti sekarang ini posisinya sudah keluar dari agama Islam atau masih Islam tapi sudah ragu-ragu? sudah eh, sudah keluar dari agama Islam. Sudah tidak Sudah percaya lagi dengan agama Islam. Lalu sekarang ini jadi skeptis begitu atau bagaimana? Agnostik? No, tapi aku ada di titik dimana kayak di hidup aku itu amazing, amazing ketika aku kenal Tuhan Yesus. Aku ngerasain yang namanya kasih. Jadi aku kayak dirangkul, walaupun mungkin aku kehilangan orang-orang yang mereka mungkin apa ya? Kayak menjudging, tapi yang mengunderestimate akan sesuatu. Mereka tuh berasumsi kalau aku saat ini uh, yang aku alamin saat ini tuh seolah-olah tuh kayak karena orang, padahal mereka nggak tahu apa yang aku laluin, mereka nggak tahu banyak hal yang aku dapat, yang ketika aku percaya dan aku meminta dalam namanya, hanya dalam berapa detik hal itu terjadi, dan itu benar-benar terjadi di hidup aku, dan itu Oke, real Bang Adis, itu baik. real beneran. Oke, begini, Ayu. Di sini itu kita tidak boleh asal-asal ngaku ya. Tapi Ya. pengakuan itu dibuktikan dengan yang namanya bukti-bukti, begitu. Pengakuan itu harus didukung dengan bukti-bukti. Coba begini, kalau Ya. memang dulu benar-benar sudah pernah menjadi Muslim sampai bahkan 30 tahun dan bahkan baru saja keluar dari agama Islam ya, tentu ingat seperti doa-doa ketika sholat, bacaan-bacaan sholat atau surat-surat dalam Al-Quran. Coba kami mau dengar supaya kami yakin bahwa memang benar-benar dari Muslim. Silakan, Udah. silakan. Ketika doa sholat, niatan sholat, coba misalnya tahiyat kah apa terserah. Karena memang kita kan sholat 5 waktu. Ya. Mungkin aku doa biasanya, kita itu dalam meminta sesuatu itu kita biasanya berdoa sama Allah, semoga segala sesuatu itu berjalan dengan lancar. Biasanya doa yang sering aku ucapkan saat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli shodri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya rabbal Sah ini alamin. Muslim, sah Muslim itu ya. Iya. Jadi gimana itu, Saudari Ayu? Kok bisa akhirnya keluar dari agama Islam tuh jalan ceritanya gimana? Bolehlah berbagi kepada kita nih. Hmm, Sebenarnya
aku tuh dari zaman kuliah tuh aku kuliah di salah satu universitas Katolik di Jakarta. Oke. Lingkungan aku pun sudah banyak non-Muslim gitu, Mm-mm. tapi aku dari SMP, SMA itu aku boarding school. Kita bilang boarding school itu Muslim. Mm-mm. Nah, setelah itu uh, yang tadi aku sampaikan, ketika aku ada di titik terendah saat 6 bulan lalu, Mm. tiba-tiba orang tuh yang biasanya baik sama aku, yang dia kalau ada apa-apa minta tolong sama aku, mereka tuh kayak nggak kenal gitu, kayak apa ya, pokoknya kayak gitu. Terus tiba-tiba kebetulan aku emang deket sama yang berbeda agama. Nah, Oke. kebetulan tapi dia tidak pernah memaksakan aku untuk ikut atau enggak, karena kan memang dia tahu emang aku di lingkungannya tuh lingkungan universal, maksudnya berteman dengan siapapun gitu kan. Nah, Mm-mm. terus sampai akhirnya aku bilang sama dia, aku bertanya, ya mungkin kalau aku nonton Bang Edis juga pertanyaannya sama, kok kenapa di agama selain Muslim Nasrani itu kita biasa menyebutnya Nasrani, Mm. itu kok Tuhannya ada 3 sih gitu Mm. kan. Eh, Pasti kan pertanyaan kita, terus dia menjelaskan sama Mm. aku kenapa sebenarnya 3 itu, mohon kalau misalnya memang ada yang salah mohon dikoreksi ya Bang Yedis. Mm. 3-nya itu adalah kan menyebut atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mm. Sama dia memberikan contoh aku tuh yang universal, yang aku mudah untuk dimengerti gitu sama aku. Mm. Dia bilang, contohnya kita sebagai seorang anak, kenapa disebut Bapak? Kita sebagai seorang anak itu pasti kan kita akan menuruti bagaimana ayah kita. Makanya kenapa Tuhan Yesus kita menyebutkan dengan sebutan Bapak, putra. Nah, kita sebagai putranya pun pasti kan kita juga menghormati dia. Begitu pula dengan Roh Kudus. Nah, kalau untuk Roh Kudus sendiri itu dia memberikan pengertian sama aku bahwa selama kita percaya, selama kita percaya akan ada dan hanya kepada Dia, pasti kita itu selalu didampingin sama Roh Kudus apapun itu gitu. Dan Mm. saat ini aku yakinin itu sih, walaupun kadang-kadang teman-teman tuh jadinya semua menjauh sama aku, tapi buat Menjauh. buat Oke, aku jadi akhirnya setelah meninggalkan agama Islam, akhirnya teman-teman yang selama ini kenal sama Muslim juga mereka ya, mm, akhirnya menjauh, kemudian menganggap Anda ini nyeleneh, menganggap Anda ini atau menghakimi Anda seperti itu. Seolah-olah seolah-olah Anda dianggap sebagai orang yang tidak berpikir begitu, padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. iya. Padahal justru Anda memikirkan hal-hal yang sangat mendalam padahal seperti itu ya. Iya. Iya. Dan ketika pertama kali aku masuk ke salah satu gereja di daerah Jakarta Pusat tuh, Mm-mm. di situ aku pertama masuk, entah kenapa setiap aku ke gereja itu pasti Bapak Pendeta itu menceritakan hal yang sedang aku alamin gitu loh Bang Aris. Jadi kayak kok bisa, sampai aku tanya kan, kok bisa ya? Kenapa ya? Terus Mm. hati aku bergetar, terus nggak tahu. Jadi kayak ya itu kayak hati gitu. Dan aku eh entah kenapa gitu. Dan kan memang diajarkan kan harus kasih orang, ketika kita disakitin kita harus memberkati orang yang menyakiti kita, dan kita harus membalasnya dengan kebaikan gitu kan. Tetap kita harus apa ya, legowo lah. Tapi yang Iya. namanya manusia kan kadang hati nggak bisa ya. Semuanya pakai proses. Iya, iya. Berarti prosesnya sudah berapa lama ini? Dari Hmm, dari mulai meragukan agama Islam, akhirnya sekarang sudah meninggalkan agama Islam, lalu sekarang hmm, masih on the way begitulah spiritual journey tadi ya. Itu iya. sudah berapa lama prosesnya? Berarti udah sekitar 8 bulan ini. 8 8 bulan. bulan. Ditambah lagi nggak sengaja ketemu channel Edis TV gitu ya. Iya, jadi kayak banyak hal yang mau aku tanya sih, cuman kan waktunya juga terbatas.
Iya, iya, iya. Apa salah satu kesan begitu ketika nonton Edis TV? Sebenarnya kaget juga. Memang bukan aku eh, berkata yang tidak baik. Memang kadang itu kita yang aku alamin secara pribadi nih, bedanya kita sebagai Muslim dan Nasrani itu kita punya Al-Quran, tapi karena kita itu nggak bisa baca sendiri Al-Quran, karena kadang Arab dan terjemahan itu sulit untuk kita pahami. Jadi kita butuh guru, butuh ustadz untuk bisa memahami itu. Makanya kadang-kadang tuh di Muslim sendiri itu banyak faham-faham yang berbeda-beda karena tidak mudah untuk dimengerti gitu. Kadang kita malah salah arah kayak yang dibilang harus bisa punya istri lebih dari satu dan lain sebagainya itu. Nah, sedangkan kalau di Nasrani yang walaupun aku baru 8 bulan ini, aku setiap malam lagi belajar sebelum tidur itu untuk buka Alkitab, baca firman Tuhan sedikit demi sedikit. Nah, dari situ tuh semuanya itu tuh kayak real gitu. Oh, ternyata iya ya. Oh, ternyata jadi mudah untuk dimengerti, mudah kita memahami Iya. isinya dalam Sementara bedanya itu. sementara kalau baca Quran yang diutamakan adalah membunyikan Arab dan merdunya ya. Ya, kalau kita mau mengerti lebih dalam pun kita harus punya guru spiritual sendiri. Kayak dulu pun aku seperti itu. Jadi ada tahapannya, kita harus baca Iqra dulu, baru kita ada di Al-Quran. Kalau kita tidak bisa baca Iqra, otomatis kita nggak bisa baca tajwid. Salah penyebutan lafaz aja itu artinya bisa Coba berbeda. tapi kita pengen dengar. Coba sih lantunkan satu ayat dalam Al-Qur'an, coba. Kami pengen dengar, coba. Iqra apa, coba gimana, coba. Iqra itu kan artinya membaca ya. Coba. Yang mudah surat pendek aja kali ya Oke, Bang. silakan. Aku coba ya. Silakan. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang Nggak apa-apa, santai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Sadaqallahul azim. No, sodaqallah. Iya. Apa sih arti sodaqallahal azim itu? Nah itu tadi aku bilang. Nggak tahu. Kadang kita di masa kita nggak tahu. Pokoknya kita diajarkan ketika kita selesai baca. Iya. Jadi kita itu memang sebuah fenomena yang memang real ya, Kak Ayu ya. Karena memang orang Islam ini, saya sudah melakukan penelitian. Saya pernah membuat angket dulu sekitar tahun 2014 sampai 2015 antara itu. Itu survei itu saya lakukan pada waktu bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Waktu itu saya membuat 100 yang saya ajukan ke pertanyaan kepada Muslim. Saya menjajaki mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Saya buat angket. Jadi memang hasilnya kesimpulannya adalah 98% orang Islam ketika mereka berdoa atau ketika mereka mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab itu, mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Miris. Begitu. Arti misalnya ihdinas siratal mustaqim itu. Artinya apa? Saya tanya kepada muslim-muslim, 98% nggak tahu. Begitu. Jadi mereka hanya mengucapkan kata-kata atau kosakata bahasa Arab yang mereka sama sekali nggak ngerti itu apa. Tapi hebatnya itu bisa membuat mereka menangis gitu, karena dia nggak tahu itu apa. Saya masih ingat itu ya. Saya sekitar jam kalau nggak salah jam 4 atau setengah 5 sore gitu. Kan belum buka puasa itu. Nah, cuman mereka sudah
pajang dagangan kan. Saya berhenti di situ, saya beli kelapa muda. Sambil saya survei, Bu, Ibu Muslim? Ya. Ketika Ibu mengucapkan Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, apakah Ibu tahu artinya? Nggak tahu, tapi kan yang penting Allah tahu, kata dia. Padahal di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Janganlah kamu sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi saya simpulkan bahwa orang Islam ini sholat seperti orang mabuk. Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ada ayatnya itu. Janganlah kamu mendekati sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Memang di latar belakangnya itu kan peristiwa mengenai para sahabat-sahabat yang habis menenggak miras. Begitu. Mereka mabuk begitu sambil sholat sehingga mereka ngelantur. Gitu. Kalau mereka dulu menenggak miras karena mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, sekarang umat muslim tanpa menenggak miras tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Tapi kalau dalam Kristen, Kak Ayu, di dalam agama Kristen berdoa itu menggunakan bahasa yang kita mengerti. Ketika murid-murid datang kepada Yesus, murid-murid bertanya, "Ajarilah kami berdoa." Apakah murid-murid dengan Yesus bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia? Tentu tidak. Mereka bercakap-cakap dengan bahasa Aram. Nah, Yesus mengajarkan doa yang sangat terkenal, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah orang Kristen lalu berakal pendek seperti banyak orang-orang Muslim yang harus berdoa pakai bahasa Aram? Kan tidak. Ada sebuah hadis berbunyi begini. Hadis itu, walaupun saya percaya hadis itu hadis palsu juga, ya. Saya percaya banyak hadis itu palsu semua. Gini. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Itu ucapan Muhammad. Dijadikan landasan oleh orang-orang Muslim untuk sholat seperti Muhammad sholat. Tapi logika orang Muslim gak jalan. Muhammad kan sholatnya pakai bahasa Arab. Ya jelaslah dia pakai bahasa Arab, masa pakai bahasa Indonesia. Sama seperti Yesus ketika mengajarkan mereka berdoa. Pasti Yesus menyuruhnya mengajarkan dalam bahasa Aram. Karena lawan bicaranya berbahasa Aram. Seperti Muhammad ketika mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Lawan bicaranya pasti orang Arab juga. Dan pasti Muhammad tidak sedang berbicara bahasa. Muhammad saja sholat pakai bahasanya dia sendiri. Kenapa orang Islam sholat pakai bahasa Arab? Kenapa nggak sekalian tinggal di Arab juga?